Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak yang telah hadir pada malam hari ini, meskipun teman-teman kita, rekan kita yang satu grup, ada beberapa yang tidak bisa menghadiri pertemuan pertama ini untuk forum 13. Nah, untuk pertemuan malam ini, kita akan perkenalan dulu. Nih, kemudian ada beberapa pembahasan mengenai jadwal, mengenai materi kita selama 1 bulan ke depan. Karena untuk yang volume 13 ini kita modenya mode rapel. Nah, kemudian yang pertama mungkin kita akan kenalan dulu. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau misalkan saya tahu kalian tapi kalian belum tahu saya, kan kurang afdol ya. Nama saya Rizka Rahmanisa, nama lengkapnya. Kemudian latar belakang pendidikan saya fokus di akuntansi, saya dari SMK Akuntansi, SMK Negeri 1 Garut. Kemudian untuk kuliah saya yang pertama D3 Akuntansi, yang kedua S1 Akuntansi di Universitas Garut. Jadi D3 sama S1 di Universitas Garut. Kemudian untuk sertifikasi saya tersertifikasi teknisi akuntansi Pratama dari BNSP ya. Kemudian pengalaman mengajar saya udah jadi pengajar dari tahun 2020 di RR Entrepreneur ini untuk dari bulan Maret 2020. Nah, kemudian bebas. Untuk volume kita adalah volume yang ke-13, yang mana volume 13 itu adalah volume yang saya bentuk pada akhir tahun kemarin. Teman-teman udah daftar dari bulan Desember lalu ya? Ada yang awal banget udah daftar, ada yang baru kemarin-kemarin udah daftar, dan alhamdulillah kita bisa ketemu malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kompak pertemuannya, kemudian apabila ada yang ingin didiskusikan jangan segan. Nah, selanjutnya saya ingin membahas dulu mengenai, sebelum saya mengenal kalian, saya ingin membahas dulu mengenai silabus kita. Ada yang udah baca pamflet belum? Yang pas daftar baca pamfletnya ada nggak? Belum. Belum? Jadi kalian daftar lihat apanya? Baca tapi lupa. Oh, ini Saya baca kan. itu kayak baca sekilas gitu kan. Terus Baca sekilas. Oke. Nah, untuk volume 13 ini sebetulnya saya fokuskan untuk persiapan kerja. Nah, tapi ternyata banyak yang daftar itu mahasiswa-mahasiswa yang memang basicnya non akuntansi. Artinya ada yang dari IPA, kemudian ada yang tingkatan semester 5, 6, 7, yang udah mau lulus lah ya, tapi belum ada basic akuntansinya. Artinya mungkin di volume ini saya nggak akan langsung ke pembahasan apa yang menengah ke atas materinya, tapi di awal dari dasar dulu, supaya kita sama-sama bisa kemudian sama-sama memahami dasar akuntansinya seperti apa. Berikut dengan nanti setelah dirasa sudah paham dasarnya, baru kita maju ke pembahasan materi yang tingkat menengah ke atas lah, gitu istilahnya ya. Bukan standar ekonomi menengah ke atas itu, tapi materinya juga ada. Berikutnya, untuk jadwal, nih, untuk yang belum tahu, yang belum sempat nanya-nanya mengenai jadwal, daftar-daftar aja. Tanpa bertanya jadwalnya kapan, tanpa bertanya sistematika pembelajarannya seperti apa. Nah, sekarang saya jelaskan. Sistematika pembelajaran kita yang utama untuk teori itu pasti dijelaskan di Zoom. Tetapi untuk latihan, ya, untuk latihan dan tugas itu akan di Classroom. Untuk Classroom-nya, linknya nanti saya akan bagikan ke grup. Kemudian untuk metode pembelajaran kita, 1 hari teori, 1 hari latihan. Karena teori tanpa latihan kurang lengkap gitu.
Tapi nanti saya akan ukur dari apa? Ukur dari segi kemampuan teman-teman. Kalau misalkan dirasa sudah paham dalam satu materi, bisa diajak agak gercep gitu. Karena kan waktu kita 1 bulan full ya. Nah, kalau ada yang bertanya, Kak, apakah 1 bulan full kita bakalan Zoom? Tidak. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang waktunya terbagi dengan kuliah, dengan bekerja, kita ada selang-seling. Selain Zoom, ada Classroom, gitu ya. Cuman untuk mengefektifkan, untuk teori pembahasan dari saya itu pasti dibahas di Zoom. Kecuali kalau ada tugas, misalkan biasanya saya suka menugaskan peserta itu dengan resume materi. Jadi istilahnya nyuruh dulu baca. Karena setelah membaca nanti bakalan tahu masalah-masalah yang ada di materi tersebut. Misalkan dalam satu materi, kemudian saya suruh buat resume, terus nanti pembahasan lebih detailnya itu bakalan bareng saya gitu. Nah, berikutnya untuk malam ini apakah ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Mengenai jadwal, mengenai silabus? Boleh, silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Siapa barusan? Kan nanti ada reward nggak? Kalau setelah selesai gitu biar semangat fokus belajar akuntansinya. Biasanya saya suka ada reward, tapi kalau reward itu saya nggak apa namanya tidak tentu, tidak tentu apanya, tidak tentu waktunya. Kadang nih ya, kadang lagi belajar, terus saya ada tebak-tebakan, kalau saya ada pertanyaan, kemudian tiba-tiba saya ngasih reward malam itu juga, kadang ada seperti itu. Nah, khususnya yang absensinya full, yang on cam terus, nanti ada reward juga di akhir. Biasanya saya suka kasih reward dalam bentuk fresh money sih. Kalau barang kan kita jauh ya, nggak bisa langsung ngasih fresh money paling buat jajan. Kalau untuk pembelajaran 1 minggu apa berusan? Bentar. Untuk pembelajaran 1 minggu sekali atau bagaimana? Untuk pembelajaran kita 1 bulan full. Jadi selama bulan Februari. Nah, berarti kalau 1 bulan full, pembelajaran kita akan selesai di akhir bulan Februari. Kalau jadwalnya setiap hari ya Kak, itu jamnya memang selalu jam 19.30. Nah, kalau untuk classroom nanti kita fleksibel aja untuk classroom, untuk penugasan ya. Kalau untuk Zoom itu pasti di jam 19.30 karena pertimbangannya adalah kita bukan semua mahasiswa, tapi ada juga yang sudah bekerja. Jadi kita bareng-bareng buat belajar. Adapun kalau di tengah-tengah misalkan teman-teman ada kendala buat Kak saya nggak bisa hadir, itu mohon konfirmasinya karena nanti bakalan ada rekap absennya di akhir tuh. Ada free konsultasi nggak Kak? Saya seorang karyawan swasta yang mau belajar kerja laporan keuangan. Ada free konsultasi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada bukan studi kasus kalau di kerjaan. Ada kasus di kerjaan, kemudian mau ditanyakan ke saya boleh personal chat. Cuman kalau personal chat, mohon maaf agak slow respon karena jadwalnya padat lumayan. Kak, kalau ada izin sakit atau kendala jaringan gimana? Boleh. Cuman yang penting bagi saya adalah konfirmasi. Konfirmasi itu artinya teman-teman menghargai diri sendiri dan menghargai kelas sendiri. Karena kan teman-teman yang daftar, teman-teman yang butuh, teman-teman juga yang akan memetik hasilnya. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan teman-teman semua buat ikut kelas ini tapi nggak full gitu ya. Jadi diusahakan full ngerjain dan full senyum. Susah, senang atau susah atau mudah tetap harus full senyum gitu ya. Oke, siap nggak? Kak, kalau telat masih bisa masuk? Bisa. Yang penting mah nyempetin buat masuk kalau nggak repot-repot banget. Kecuali memang ada halangan yang nggak bisa ditinggalkan. Itu pasti diizinkan. Gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya aja dari saya untuk pertemuan pertama ini. Sok silakan kita ngobrol dulu. Saya mau tahu dulu ini teman-teman dari mana aja. Tapi kalau satu-satu kebanyakan ya. Coba yang paling jauh dari mana? Yang ngerasa paling jauh dari Garut, Jawa Barat. Yang jaraknya paling jauh. Kak Atma dari mana? Makassar. Dari Lampung. Dari mana, Kak? Dari Lampung. Lampung, dekat. Oh, Makassar. deket. Dari Aceh.
Aceh ini paling paling ujung. Aceh sama Papua. Oke, ada. Ada yang dari Timor Leste nggak? Jogja. Volume ini ada yang dari Timor Leste nggak? Nggak ada ya? Nah, kalau volume kemarin, volume 7, 8 banyak yang dari Timor Leste. Kalteng, oke, Kalteng. Ya, lumayan lah jauh tengah-tengah ya. Karena Jawa Barat itu emang tengah-tengah deket kemana-mana kalau di peta. Cuma beberapa senti doang. Oke. Ah, baik. Jadi kita berbeda-beda ya, berbeda-beda provinsi tentunya. Bukan hanya dari tempat teman-teman aja. Kita satu Indonesia ngumpul di sini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau temenan di grup, boleh-boleh aja asalkan yang ditujunya ya mau buat temenan gitu, buat bareng-bareng gitu belajar. Nah, kemudian untuk pertemuan malam ini kan biasanya saya suka ngobrol ya kalau pertemuan pertama tuh. Ada nggak sih yang jadi kendala teman-teman di pembelajaran akuntansi? Kalau kendala pasti banyak, makanya pengen belajar. Cung, yang ngerasa paling paling tersakiti di akuntansi apa? Karena hal apa? Siapa yang mau berbicara? Nggak akan dilaporin ke dosennya kok. Ini aku izin ini sih, Kak. Izin cerita sedikit. Boleh. Dulu kan waktu SMK aku ngambil akuntansi. Kalau sekarang aku kuliahnya kan ngambil manajemen. Oke. Waktu SMK itu kan kita ada ujian ya, ujian itu khusus akuntansi dan kita itu di situ disuruh ngerjain transaksi-transaksi mulai dari yang buku buku yang apa sih kayak buku manual gitu kan, kayak tulisan gitu. Dan itu tuh nggak apa kayak nggak cukup gitu waktunya mungkin karena kesusahan untuk memahami itunya sih ta, memahami apa transaksi-transaksinya gitu kan sering kayak mengecoh kayak gitu-gitu kan. Iya. Terus kayak lompat-lompat gitu tanggalnya. Nah, terus ada lagi yang ujian selanjutnya itu tuh pakai aplikasi Mayop. Mm. Nah, itu yang susah banget kan. itu kayak cuman ngabisin waktu berapa jam ya? 2 jam itu cuman Ujiannya kayak 2 jam kan? Mayo iya, ujian 2 jam. buat setting Mayopnya doang gitu. Oke. Gitu aja Itu sih, Kak. itu kesulitannya ya pas di SMK. Oke. Karena di SMK itu ada uji kompetensi namanya. Saya juga kan kebetulan dari SMK ada uji kompetensi perusahaan dagang. Ada manualnya, ada Mayop. Mayop itu ya komputer akuntansinya. Masing-masing kalau untuk Mayop 2 jam. 2 jam itu nyeting Mayopnya berikut dengan input transaksi. Karena kita di sistem kan tinggal input aja, cuman yang lama tuh kadang nyeting sama masuk-masukin nama akun. Nah, kalau yang nggak paham berarti otomatis bakalan ketinggalan. Nah, jadi kuncinya untuk bisa kita ngerjain manual ataupun sistem itu, tahu dasarnya dulu. Coba di sini siapa yang udah kerja? Selain mahasiswa, ada yang udah kerja terus bikin laporan keuangannya masih manual, ada nggak? Saya, Kak. Siapa? Oke. Kakak kerja di bidang apa? Perusahaannya? Di finance, Kak. Finance. Laporan keuangannya masih manual. Ada manual baru menggunakan format Excel juga, Kak. Excel. Excelnya berupa udah sisa input aja atau kita nyeting sendiri? Ngitung sendiri? Sisa input, Kak. Cuman kan baru 1 bulan ini mulainya. Jadi agak bingung cara inputnya dan bagaimana, apa yang harus diinput di situ. Oke. Perusahaannya bergerak di bidang apa? Jasa, dagang, manufaktur? Finance, Kak. Enggak. Kredit. Oh, keuangan, finance. Oke. Cuman laporan keuangannya masih berupa Excel, belum punya sistem sendiri. Punya sistem. Oke. Berarti perlu pemahaman mengenai minimal kita tuh buat kerja dimanapun, kita paham laporan keuangan. Itu kunci utamanya. Kalau udah paham bikin laporan keuangan, terus bisa baca laporan keuangan, insya Allah kerja di bidang apapun bakalan bisa. Yang penting hubungannya sama akuntansi. Gitu. Oke, terima kasih Kak Nur Cahyani. Ada lagi yang kerja di bidang akuntansi, cuman masih manual. Ada nggak? Oke, nggak ada lagi. Saya mau nanya lagi. Yang masih mahasiswa, siapa aja?
Semester sekarang tuh ganjil, genap ya berarti. Sekarang udah semester genap. Yang OTW semester 2 siapa? Ya, Kak. Oke. Semester 4, OTW semester 4. Oke. Saya, Kak. OTW semester 6. 6 ada? Ada, Kak. Oke. OTW semester akhir. Yang lagi nyusun skripsi ada nggak? Nggak ada. Yang udah kerja, berapa orang? Oke. Jadi rata-rata mahasiswa kemudian ada yang SMK juga. Nah, ada yang udah berpengalaman bikin laporan keuangan? Bikin laporan keuangan yang lengkap? Ada nggak? Ada nggak, Cung? Suaranya ada nggak? Sama sekali nggak ada? Oke, berarti ini dari nol semua. Coba suaranya Kak. dari nol semua ini. Iya, Kak. Nol banget. Ya, Oke, nol. siap. Siap, kalau dari nol berarti kita kayak pom bensin ya. Pembahasannya mulai dari nol. Oke. Untuk pengantar mungkin nih. Untuk sedikit gambaran. Kita bakalan belajar apa? Saya share ke screen dulu sebentar. Kita itu bakalan belajar apa aja? Saya screen ya. Wait. Ini buat pengantar aja sih. Pertemuan pertama. Gak usah buru-buru. Kita masih banyak pertemuan. Saya lagi buka gambar bentar. Blur. Bentar. Ini sebagai gambaran bahwa kita itu bakal belajar rangkaian ini. Dalam pembuatan laporan keuangan ya. Kelihatan nggak? Segini. Kelihatan ya. Dalam pembuatan laporan keuangan, jadi kita itu harus tahu tahapan. Nah, karena tujuan kita untuk persiapan kerja, artinya minimal kalau kita mau kerja di bidang keuangan, baik itu accounting atau staff finance, apapun itu, pokoknya yang hubungannya sama akuntansi lah, mencatat, kita minimal pengetahuan awalnya tuh tentang ini. Karena pada saat tes, pasti dites tentang klasifikasi akun. Karena yang namanya perusahaan, itu pasti nggak terlepas dari laporan keuangan. Kecuali kalau teman-teman mau ngelamarnya jadi marketing. Kalau marketing jarang ditanya buat laporan keuangan kayak gimana. Pokoknya hubungannya sama akuntansi itu pasti minimal bisa bikin laporan keuangan. Satu rangkaian ini. Nah, yang akan kita pelajari pertama nanti itu tata cara menganalisis transaksi. Sebagai gambaran ya, pertemuan pertama, kita itu bakalan belajar mengenai analisis transaksi atau analisa transaksi. Kita harus tahu jenis transaksi yang kita catat itu transaksi apa. Kemudian nanti pengaruhnya seperti apa ke jurnal umum, pengaruh ke akunnya. Karena di dalam akuntansi itu ada yang namanya debit dan kredit. Kenapa ada debit dan kredit? Karena accounting atau akuntansi itu menganut sistem double entry bookkeeping. Jadi pencatatan 2 akun atau lebih. Jadi nggak bisa akun yang ada di pencatatan akuntansi itu cuma berdiri sendiri. Hanya satu aja misalkan. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena wajib saling mempengaruhi. Tapi saling mempengaruhinya bisa
positif gitu ya, saling menyeimbangkan satu sama lain. Sama halnya kita sama doi, kita kan saling menyeimbangkan, saling melengkapi gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian tahapan kedua itu ada jurnal umum atau jurnal khusus. Jurnal khusus itu adanya di perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa kita hanya pakai jurnal umum. Tapi dua-duanya insya Allah bakalan kita pelajari. Jadi siap-siap aja. Siapkan mental, siapkan semangat. Kemudian tahapan yang ketiga kita bakalan belajar buku besar. Buku besar itu adalah bukan bukunya yang besar, tapi istilahnya seperti penggolongan lagi nantinya itu. Karena di jurnal umum satu transaksi memuat beberapa akun, berikut dengan transaksi-transaksi lainnya dalam satu periode. Lalu nanti di buku besar kita akan pisahkan berdasarkan golongan akunnya masing-masing dan transaksinya masing-masing. Yang keempat nanti kita bakalan belajar mengenai neraca saldo. Neraca saldo itu adalah saldo-saldo akhir, ringkasan saldo akhir dari perhitungan di buku besar. Nah, itu saling berkaitan ya. Jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Berikutnya ada jurnal penyesuaian. Kalau jurnal penyesuaian itu fungsinya nanti akan menyesuaikan akun-akun yang wajib disesuaikan pada pencatatan accrual basis. Nah, saya sampaikan dulu sedikit. Dalam pencatatan akuntansi itu ada dua sistem. Satu, sistem accrual. Yang kedua, sistem kas atau basis kas. Basis kas sama basis accrual. Nah, yang digunakan dalam sistem pencatatan akuntansi sektor privat atau perusahaan itu namanya accrual. Jadi seluruh transaksi, baik itu menggunakan kas atau tidak, itu bakalan diakui dan dicatat. Nah, kalau di basis kas, kita hanya mencatat yang sifatnya sudah menggunakan kas aja. Itu sepintas. Kemudian, di jurnal penyesuaian itu, kita tugasnya adalah menyesuaikan akun-akun yang wajib disesuaikan. Apa aja akunnya, nanti kita bakalan ada materi khusus untuk jurnal penyesuaian. Jadi setiap tahapan, itu pasti saya jelasin. Jangan khawatir. Nggak disuruh pahamin sendiri kayak dosen, enggak. Jadi sifatnya nanti saya yang menjelaskan dulu, baru kalian memahami, baru latihan. Berikutnya ada neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan itu maksudnya neraca saldo setelah dihitungnya jurnal penyesuaian. Nanti sistematikanya juga diajarkan. Kemudian di tahapan ke-6 juga, kenapa di sini sejajar? Karena neraca saldo setelah disesuaikan itu bisa masuk ke kertas kerja. Jadi kertas kerja itu sifatnya opsional, boleh ada, boleh enggak. Tapi sifatnya selain opsional boleh ada, boleh enggak, dan sifatnya itu mempermudah nanti pada saat tahapan pembuatan laporan keuangan. Maka nanti karena sifatnya mempermudah, jadi bakalan saya ajarkan untuk bagaimana cara membuat kertas kerja atau worksheet. Yang ketujuh, laporan keuangan. Laporan keuangan di sektor privat itu ada 5. 1, laporan laba rugi. 2, laporan perubahan ekuitas. 3, laporan neraca. 4, laporan arus kas. Dan yang kelima itu catatan atas laporan keuangan. Yang akan kita pelajari hanya 3. Laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Berikutnya, 8, jurnal penutup. Jurnal penutup, 9 ada neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik, dan neraca saldo setelah pembalik. Nah, poin utamanya kita bakalan di laporan keuangan. Jadi dalam masa kita mencari laporan keuangan untuk bisa menyajikan gitu ya, bukan mencari. Untuk bisa menyajikan laporan keuangan itu tahapannya dari sini. Nah, panjang kan lumayan. Kalau kita bisa siklus akuntansi, ini namanya siklus akuntansi, kita dalam satu periode ke periode lainnya bakalan bisa menghubungkan laporan keuangan dalam periode per periodenya. Jadi nanti kan sifatnya itu saling berkaitan antara saldo awal, saldo akhir, saldo awal, saldo akhir. Karena kan kontinu ya untuk laporan keuangan itu. Nggak bisa kita ya udah laporan tahun ini di stop, di nol, kan nggak bisa. Jadi harus ada yang memang saldo-saldonya dibawa ke tahun berikutnya, ada yang saldonya dinolkan nanti. Itu akan kita pelajari. Kemudian, alasan kenapa untuk dasar itu dikelaskan, kenapa tidak diprivatkan? Karena
saya sayang banget sama generasi-generasi akuntansi. Jadi, kenapa saya selalu membuat kelas akuntansi setiap minimal setahun sekali? Karena saya sayang banget sama adik-adik tingkat saya, khususnya yang ada di kampus saya, kemudian ya umumnya sama kalian. Kalau misalkan saya ibaratnya apatis, nggak memikirkan teman-teman, gitu ya, saya nggak mau berbagi. Karena apa? Karena yang pertama, capek iya. Terus, kalau kita berbicara egois, ya ngapain juga gitu kan. Nah, tapi saya terinspirasi dari terutama adik-adik tingkat saya nih. Adik-adik tingkat saya setelah memasuki semester 4 ke atas, belum bisa bikin laporan keuangan, jadi kayak miris gitu. Minimal semester 2 lah udah bisa bikin laporan keuangan tuh. Tapi pada kenyataannya memang sistem pembelajaran kita di setiap kampus, ya, di setiap kampus sistemnya ngebut kan. Jadi memang terbatas pertemuannya. Jadi dosen itu nggak salah sebenarnya. Dosen misalkan hanya ngasih tugas, hanya ngasih PowerPoint tanpa menjelaskan. Nah, itu dosen nggak salah. Cuman dosen memang kan dituntut buat menyelesaikan pembelajaran 14 kali pertemuan teori, 14 kali pertemuan di kelas. 2 kalinya UTS, UAS. Nah, dosen juga terbatas waktunya. Kemudian kesibukannya juga sama gitu. Jadi punya kesibukan tersendiri dosen itu. Makanya dosen susah di WA, dosen nggak ibaratnya dosen nggak perhatian misalkan ke mahasiswa. Tapi bukan kayak gitu kenyataannya. Memang terbatas waktu, terbatas pikiran, terbatas tenaga. Karena banyak yang dikerjakan sama dosen. Nah, jadi inilah hasil dari pemikiran saya bahwa, oh ya udah saya buka kelas, kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi dengan catatan wajib konsisten, baru bisa memetik hasilnya. Kalau misalkan masuknya nggak lengkap, kemudian kayak ogah-ogahan belajarnya, insya Allah nggak bakalan bisa memetik hasilnya dari apa yang sudah dikorbankan sama teman-teman. Jadi saya nitip semangatnya dijaga, itu aja ya. Oke, selanjutnya itu pengantar sedikit. Sekarang ada pengantar lagi yang kedua nih. Dari siklus akuntansi nih, dari gambaran ini, kira-kira pusing nggak sih menurut kalian? Pusing, Kak. Pusing. Udah pernah nyobain emang ngerjain ini? Belum sih. Memahaminya aja udah clear. Clear gitu ya. Penyesuaian Oke. Kak yang agak sulit. Insya Allah ya. Teman-teman semua bakalan saya bimbing. Mudah-mudahan kita disehatkan selalu. Nanti pertemuan berikutnya, kan besok ya ada pertemuan classroom. Nah, untuk besok itu classroom. Tugasnya, teman-teman, bukan tugas. Ini arahan lah. Himbauan. Teman-teman nanti bikin resume mengenai siklus akuntansi. Jadi apa itu siklus akuntansi, kemudian karakteristik dari masing-masing analisis transaksi, jurnal umum, dan sampai tahapan ini maknanya apa? Nanti kita bakalan ketemu lagi besok hari apa? Besok hari apa? Kamis ya? Kamis. Nah, kita ketemu lagi Zoom hari Jumat untuk pembahasan pertama dari saya. Jadi bukan hanya sekedar ini, kalau nanti hari Jumat ada pembahasan-pembahasan yang paling dasar dari saya, materi pertama gitu istilahnya. Nah, cuma saya titip nanti besok saya bakalan menugaskan resume mengenai siklus akuntansi di classroom. Siap? Siap menerima arahan? Siap. Nah, oke. Ada nggak di sini yang merasa sudah bisa? Cung. Ada nggak? Belum. Kalau ada bantuin saya ngajar. Enggak, Deng. Nah, mudah-mudahan nanti bisa saling berbagi ya. Cuman untuk grup saya bakalan kunci. Kalau untuk bertanya silakan langsung personal chat ke saya atau boleh personal chat ke teman-teman yang memang dirasa akrab dan enak diajak berbicara gitu. Berikutnya apa lagi ya? Udah, kalau dari saya segitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak buat 1 bulan ke depan kita?
Sok, Oh, iya Kak, boleh silakan Atma. Atma semester berapa, Atma? saya baru masuk semester 2 Kak. 2 di kampus mana? Saya ngikut UT Kak. UT. Iya. Sambil kerja. Iya, kerjanya kerja di rumah sendiri gitu, nggak Oh, di di perusahaan. Oke. Gimana? Ada yang menanyakan apa? Ini kan mungkin saya juga ada kelas juga Kak gitu. Hmm. Nggak pasti dalam 1 minggu itu pasti saya nggak bisa masuk. Terus untuk Hmm. ngeliat rekamannya bisa ya nggak Kak? Nanti bisa lihat rekamannya. Jadi setiap Zoom itu insya Allah bakalan ada rekaman. Nanti saya share linknya supaya Oh, bisa oke. tonton ulang seperti itu. Oke. Siap Kak, makasih Kak. Itu aja. Oke. Ada lagi? Silakan Rida. Kak, izin bertanya. Boleh. Sebelumnya maaf ya Kak, ini nggak Boleh. bisa on cam. Ya Mm-mm. tadi Apa? untuk di nomor 7-nya laporan keuangan kan ada beberapa. Terus tadi pelajarannya kita cuma 3 kan. Itu tadi apa aja Kak? Maaf. Laporan laba rugi, Ya, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas ya. mm-mm. Lalu yang ketiganya apa Kak? Maaf. Yang ketiganya neraca. Kasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, halo Kak. Boleh. Itu kan tadi sempat dibahas inti dari akuntansi itu paling tidak kita bisa membaca laporan keuangan. Maksudnya itu gimana Kak? Bisa membaca laporan keuangan. Maksudnya dari membaca laporan keuangan itu kita paham makna angka. Misalkan ada bukan transaksi, ada penyajian satu angka, satu nominal di dalam satu akun, kemudian ada angka lainnya di dalam satu akun lainnya, dan kita bisa mengkomparatifkan antara satu akun dengan satu akun lainnya, kemudian kita bisa mengetahui makna dari angka tersebut. Dan kalaupun ada ketidakseimbangan saldo, kita bakalan bisa nge-tracking sebelah mana nih yang salahnya dalam satu siklus akuntansi. Biasanya ya, kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan itu bakalan ketahuan ketika paling awal di jurnal umum nggak balance, nggak seimbang saldo. Otomatis kita harus ngecek lagi. Kemudian selain di situ, di jurnal umum udah balance, udah sama misalkan dari segi angka, tapi ternyata pas di laporan keuangan, neracanya nih yang nggak balance, otomatis itu bakalan diulang lagi. Bukan berarti diulang dari awal, tapi kita wajib tahu kira-kira kesalahannya ada di mana. Nah, kalau kita udah menguasai siklus akuntansi ini, pertama kita bakalan bisa menyajikan ya, bikin itu ibaratnya menyajikan laporan keuangan. Yang kedua membaca. Membaca itu berarti maksudnya adalah kita memahami isi dari atau makna dari angka-angka yang ada di laporan keuangan tersebut. Kemudian kalau sudah bisa membaca laporan keuangan, kita bakalan bisa menganalisis. Menganalisis dengan apa? Dengan perhitungan tentunya. Ada materi analisis laporan keuangan, tapi nggak dipelajari kalau di kelas ini. Analisis laporan keuangan itu belajar mengenai rasio-rasio. Nah, rasio-rasio itu menunjukkan kesehatan perusahaan, terutama kesehatan keuangan perusahaan. Gitu. Nah, laporan keuangan kita nggak bisa dianalisis kalau penyajiannya belum benar. Jadi kuncinya adalah benar dulu. Bikin laporan keuangan baru bisa baca. Seperti itu, Pak Hasim. Pak Hasim dari UT? Ya, betul dari UT. Oke, jasnya kuning. Ya, berarti bisa sekalian mengaudit juga ya, Kak? Kalau untuk sudah paham audit teknisnya. terlalu tinggi. Audit terlalu tinggi. Karena audit itu tidak tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tinggal ngoreksi aja. Enggak. Jadi audit itu ada materinya tersendiri untuk audit. Bisa bikin, bisa baca, bukan berarti bakalan bisa mengaudit. Tapi kalau yang udah bisa mengaudit, otomatis bisa bikin, bisa baca. Gitu. Jadi untuk tahapan pembuatan, bisa analisis, bisa ngaudit, itu 3 hal yang berbeda. Ada materinya tersendiri untuk audit, begitu Pak. Baik, makasih Kak. Oke, ada lagi yang lain? Kakak izin nanya. Boleh. Ini kita mempelajarinya yang untuk
laporan ini tuh laporan keuangan perusahaan dagang kah, jasa kah, atau Oke. manufaktur ya? Terus Oke. ya Kak, ini yang untuk nomor 6 ini kan ada kertas kerja 10 kolom. Nah itu aku baru tahu sih Kak, itu apa ya? Oke, jadi yang pertama tadi, apakah kita akan mempelajari jasa, dagang kah, atau manufaktur kah? Jadi yang akan kita pelajari terutama di jasa. Nanti setelah di jasa kita bakalan mempelajari hal-hal yang signifikan berbeda dari perusahaan jasa. Contoh, di siklus akuntansi jasa inilah ya. Kemudian nanti untuk di siklus akuntansi dagang ada tambahan berupa apa? Berupa jurnal khusus, berupa kartu persediaan, kemudian laporan HPP, itu bakalan kita pelajari. Nah, itu yang berbedanya. Jadi yang paling utama, kita pelajarinya di jasa dulu. Karena kan tadi saya tanya, apakah ini baru belajar banget akuntansi? Masih nol katanya. Jadi nggak bisa saya ajak ngebut. Karena pendaftar di volume ini dominannya yang belum paham dasarnya. Jadi kalau saya ajak ngebut, nanti teman-teman ibaratnya bukan tertinggal ya, tapi nggak bisa mengikuti karena dasarnya belum kuat. Kayak halnya membangun rumah, kita dikuatin di pondasinya dulu gitu. Dicor dulu pondasinya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan mengenai kertas kerja 10 kolom. Kertas kerja 10 kolom itu jadi dalam kertas kerja ada 12 kolom sama 10 kolom. Kalau 10 kolom itu menyajikan data mengenai neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, ada laporan neraca dan ada laporan laba rugi. Tapi kalau di yang 12 kolom itu ada tambahan yaitu laporan perubahan ekuitas. Itu aja bedanya. Seperti itu Kak Jessica. Oke Kak, makasih penjelasannya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Ada Kak. Oke, silakan. Tadi menyambung pertanyaan dari Kak Rida, yang laporan keuangan kan ada 3 ya Kak ya, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, sama neraca. Kebetulan saya di perkuliahan itu ada laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, sama laporan arus kas. Itu masuk ke laporan keuangan atau tidak ya Kak? Sama, masuk ke laporan keuangan. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa laporan keuangan itu ada 5 di sektor privat itu. Laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, kemudian arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang dipelajari sama kita di kelas ini hanya 3 untuk dasarnya. Seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Udah cukup untuk pertemuan kita untuk pengantar ya. Pengantar itu artinya ya nganterin aja. Besok kita bakalan bikin resume. Bukan kita, tapi kalian. Mohon maaf nih yang lebih tua dari saya, nanti saya arah-arahin ya. Karena ya itu sudah menjadi kewajiban saya. Ketika saya membuka, berarti saya wajib mengarahkan. Sebelum ditutup, untuk pengantar ada yang mau diketahui dulu nggak tentang saya? Misalkan mau tanya status gitu atau apa? Ada nggak? Persiapan buku belajar. Oke. Persiapan buku belajar itu ada dari Waren. Saya pakai Waren sih. Kalau misalkan emang ada di sini yang mau pakai buku? Ada yang mau pakai buku nggak? Ada yang udah pernah baca buku Waren? Waren edisi 4? Ada Kak. Siapa? Saya. Punya bukunya? Punya Kak. Oke. Nanti kalau misalkan teman-teman mau beli buku, dikolektifin aja. Untuk fotonya oke, nanti saya bakalan fotoin ya. Siapa ini teh? Hairani. Ya, nanti saya kirimkan gambar bukunya. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk buku seri A, seri B, sama seri C-nya waktu pas SMK masih terpakai nggak ya Kak untuk pembelajaran kali ini? Kalau untuk Waren itu ada 2 edisi 1 sama edisi 2. Cuman yang paling utama edisi 1 aja. Edisi 2 mah
hanya sedikit perbedaannya. Nanti bisa ditambahin dari dari modul saya. Jadi cukup kalau mau beli cukup edisi 1 aja. Karena yang ori itu mahal sekitar 200.000. Yang ori itu. Kayak saya nggak menyarankan beli yang dari Shopee ya. Karena dari Shopee itu kalau nggak ori, pertama kenapa saya nggak menyarankan yang bajakan? Kita menghargai ilmu orang, kita menghargai karya orang. Jadi wajib beli yang ori kalau mau. Kalau enggak juga itu terserah, nggak apa-apa. Ya. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hanya pakai dari fasilitas modul yang dari saya boleh. Karena nanti kan dari saya bakalan ada teorinya. Buku tulis apa? Buku tulis, buku tulus. Buku tulisnya double folio gitu nggak. Buku tulis bebas. Karena nanti kalau untuk pengerjaan tugas boleh di Excel, boleh di buku. Kalau buku ya paling pakai buku yang buku apa? Yang buku tebal itu ya. Kalau anak-anak akuntansi sering nyebutnya buku jurnal, tapi padahal bukan buku jurnal, bukunya emang tebel aja. Nanti saya fotoin. Ya, yang folio, yang bentuknya folio. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah cukup? Sudah cukup belum? Terakhir lah Kak. Boleh, Boleh nggak? silakan. Ini sih mungkin kalau apa? Kalau apa? Siap. Kalau hilang? Setiap pertemuan Zoom berapa lama ya Kak Rizka? Untuk pertemuan Zoom, khususnya teori itu maksimal 2 jam. Maksimalnya 2 jam. Tapi rata-rata 1,5 jam lah. Nggak lama-lama. 1,5 jam mah cukup ya. Karena fokus kita kan cuma 15 menit otak kita tuh nerimanya. Selebihnya mah ya begitulah. Kak belajarnya setiap hari sampai jam berapa? Pokoknya durasi pembelajaran kita 1,5 jam. Rata-rata. Cuman kalau ada materi yang memang perlu dibahas, saya biasanya lebih lama lagi. Lebih dari 1,5 jam. Jadi tergantung materinya banyak atau sedikit. Tapi rata-rata 1,5 jam. Paling bentar sejam. Ada lagi? Selain durasi? Gak ada? 9:30 gitu ya. Itu paling lama. Paling lama 2 jam. Saya tujuannya untuk skill lamar pekerjaan di bidang akuntansi banyak kualifikasi. Banyak kualifikasi harus bisa basic. Kalau di perusahaan biasanya siklus akuntansi yang paling kita paham apa aja ya. Paling minimal, saya sudah sampaikan barusan, untuk persiapan kerja itu jasa dan dagang. Tapi kebanyakan di tes itu di jasa. Karena yang paling basic tuh jasa. Minimal bisa bikin laporan keuangan perusahaan jasa. Gitu. Kecuali kalau ngelamarnya di perusahaan manufaktur, minimal bisa perusahaan dagang. Karena kan hubungannya sama HPP, harga pokok penjualan. Kalau di manufaktur ada harga pokok persediaan. Seperti itu Kak Najla. Kak mau nanya. Boleh. Tapi nanti akan diajarin juga kan ya yang perusahaan dagangnya? Diajarin. Soalnya kan yang biasa di kuliah gitu sama kasus-kasus yang di perusahaan tuh suka beda gitu Kak. Makanya saya Beda. suka lebih rumit lagi, jadinya saya pengen memperdalam lagi. Iya, jadi materi kita itu selain di perusahaan jasa nih ya, perasaan udah dikasih tanda di pamflet itu, bonusnya perusahaan dagang, akuntansi keuangan, terus sama apa lagi ya saya juga. Pokoknya 3 materi deh, jasa, dagang, sama akuntansi keuangan kalau nggak salah. Untuk kelas kita itu. Nah, jadi otomatis perusahaan dagang itu dipelajari. Gitu ya. Jangan khawatir. Yang penting teman-teman bisa lulus di jasa aja dulu. Jangan ngeluh nanti kalau misalkan saya kasih arahan. Harus dikerjain. Kebanyakan kasusnya kelas-kelas online itu nggak menghargai dirinya sendiri. Gimana maksudnya?
tugas nggak ngerjain, terus disuruh masuk Zoom nggak masuk, terus disuruh apa, bikin rangkuman nggak ngerjain. Nah, itu mah kebiasaan-kebiasaan di kampus, tolong dihilangkan lah, gitu ya. Soalnya ini kan basicnya untuk persiapan teman-teman juga. Intinya mah kalau pengen berhasil dalam sesuatu hal, harus sayang diri sendiri aja, udah itu kuncinya. Ya. Ada lagi? Untuk akuntansi koperasi sama tidak Kak dengan jasa? Tidak. Akuntansi koperasi itu kalau aturan debit kreditnya sama, cuman untuk metode pencatatannya, metode perhitungannya maksud saya. Untuk metode perhitungannya itu beda. Apalagi dalam perhitungan kayak bunganya, kemudian ada apa ya, bagi hasil kayak gitu-gitunya itu beda. Modul yang dari Kakak dalam bentuk PowerPoint dikasihnya per pertemuan. Ya, PowerPoint, kemudian ada PDF. Dikasihnya per pertemuan. Kalau nanti ada PowerPoint-nya yang panjang-panjang, itu biasanya saya kasih di awal buat bisa dibaca dulu. Tapi kan saya udah nyuruh kalian buat resume di sebelum pertemuan. Jadi minimal teman-teman udah ada gambaran buat pembelajaran. Jadi pas Zoom itu udah bawa kasus sendiri. Duh, saya nggak ngerti ini, pasti ditanyain. Jangan sampai pas pertemuan, sudah paham? Sudah. Disuruh ngerjain? Nggak paham. Nah, itu kan jadi bertolak belakang gitu ya. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan di kampus jangan dibawa lah ke sini, Maya. Siap nggak? Siap tidak? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Dalam laporan keuangan yang paling membedakan antara perusahaan jasa, apa itu teh? Ntar nggak baca. Dalam laporan keuangan yang paling membedakan antara perusahaan jasa dan dagang apa ya? Pokoknya kalau di perusahaan jasa tadi siklusnya ya, yang tadi. Kalau di perusahaan dagang yang paling beda itu ada jurnal khusus, ada laporan HPP-nya, kemudian ada rekonsiliasi bank, nanti kita pelajari, itu akuntansi keuangan. Kemudian ada kartu persediaan, itu untuk pencatatan persediaan. Di persediaan aja bukan hanya satu, metodenya ada periodik, ada perpetual, kemudian masing-masing punya metode, FIFO, LIFO, average. Jadi 6 lah. Periodik dibagi 3, perpetual bagi 3. Jadi masing-masing pokoknya yang paling membedakan itu tadi kartu persediaan, jurnal khusus, kemudian ada petty cash biasanya ya. Petty cash itu kas kecil. Kalau di perusahaan dagang, kalau jasa belum merambah ke situ. Tapi sebetulnya kalau perusahaan jasa juga ada petty cash sebetulnya. Cuman kalau untuk pembelajaran biasanya materi jasa belum nyampe ke petty cash. Nah, petty cash itu biasanya ada di perusahaan dagang atau pengantar akuntansi 2. Itu lembaga pendidikan atau konsultan akuntansi. Lembaga pendidikan. Kebetulan kami alhamdulillah sudah di bawah yayasan. Jadi udah ada SK yayasan dan ada SK lembaga kursus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Kalau yayasan mah dari Kemenkumham, AHU dari Kemenkumham, kalau yayasan dari notaris ya aktanya. Terus ada contoh kasus, tentunya ada buat latihan. Begitu. Ada lagi? Silakan Dita, apa? Ngacung barusan. Ada lagi tidak? Contoh kasus ada ya. Kak, kalau akuntansi manajemen, apa ya? Akuntansi manajemen itu kita nggak belajar. Akuntansi manajemen. Kita nggak belajar di sini. Jadi kita itu khusus fokus ke pembuatan laporan keuangan dan pokoknya yang berkaitan sama laporan keuangannya aja. Belajarnya selain pakai WA dan Zoom, apalagi ya? Classroom. Classroom sama Zoom. Kalau WA itu cuman sekedar buat informasi aja. Ada yang lain lagi, Kak? Ini kayak nge-live ya. Malah baca komen. Ada yang lain lagi nggak, Kak? Nggak ada. Nggak ada, ya. Kita cuman pakai Zoom dan Classroom. Untuk Classroom besok buat resume tentang siklus akuntansinya dibuat besok bareng-bareng atau PRK. Dibuat bareng-bareng. Jadi nanti dijadwalkan jam 10 lah, jam 10-an saya kirimkan link Classroom-nya atau sekarang lah untuk link Classroom.
Kalau tugasnya nanti saya akan kirimkan besok siang. Jadi ada waktu buat ngerjain, nggak malam-malam kalau untuk tugas latihan. Grup akuntansi gratis kemarin nggak bisa join. Iya, karena apa? Saya riset, kemudian udah diganti lagi linknya. Kenapa? Karena banyak penyusup gitu. Ada yang ngerusuh. Jadi saya ganti grupnya. Nanti bakalan saya share dan saya filter lagi ya buat yang mau masuk di, grup diskusi akuntansi dan pajak yang gratisnya. Ada lagi? Ya makanya nge-live. Yang nanya malah di chat. Ada fitur mic. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan pertama Mau ini, nanya lagi. boleh, silakan. Ini khusus ke akuntansinya ya, kalau misalnya ada kasus pajaknya juga nggak ada ya? Oh, pajak itu beda lagi. Pajak adanya di kelas pajak. Tapi kalau di grup diskusi yang gratis boleh lah. Tapi di WA, nggak Zoom. Kasih Kak. Oke, ada lagi? Aduh, ini masa si live. Oke. Kesimpulan untuk pertemuan malam ini. Jadi, kita bakalan ketemu. Insya Allah, kalau diberikan umur panjang, kita ketemu dalam waktu 1 bulan, ya. 1 bulan. Metode pembelajarannya, Zoom dan Classroom, ya. Zoom dan Classroom. Kemudian jadwal Zoom, nanti bakalan selalu saya share link apabila ada Zoom. Jadi ketika ada materi baru yang akan dibahas, bakalan Zoom. Contoh, pertemuan ini kita Zoom, pertemuan depan kita Classroom buat resume materi, dan wajib masing-masing mempunyai 1 pertanyaan. Jadi kita nanti diskusi pokoknya kebiasaan di kampus jangan dibawa. Kebiasaan diem gitu ya, kebiasaan nggak nanya, malu bertanya, takut dikasih nilai jelek gara-gara nanya, itu jangan dibawa-bawa ke sini. Berikutnya, setelah bikin resume itu bahasa ini ya, istilahnya merangkuman atulah biar mudah. Teman-teman nanti bikin rangkuman, kemudian dikumpulkan, boleh tulis tangan, boleh di Word, boleh bentuk apapun, intinya mengumpulin tugas. Dan intinya itu membaca. Kalau copy paste, mau ngetik sendiri, boleh-boleh aja, itu mah kejujuran diri pribadi, kemudian manfaatnya untuk diri pribadi. Kalau nggak ngerti, artinya diri pribadi juga yang rugi. Jadi arahan dari saya, bikin rangkuman itu intinya adalah untuk membaca. Setelah membaca, wajib punya 1 pertanyaan yang menurut kalian ini nggak paham. Terserah pertanyaannya mau tentang apa. Intinya, bikin rangkuman tentang siklus, akuntansi, perusahaan, jasa. Berikutnya setelah besok kita Classroom, lusa insya Allah kita Zoom lagi untuk membahas materi pertama dari saya. Nah, setelah materi pertama turun, berarti kan di situ ada diskusi tuh. Diskusi, kemudian besoknya mau masuk ke materi baru lagi, lusanya lagi, kan Jumat ya berarti. Jumat, Zoom, Sabtunya Classroom. Nah, itu materi resume lagi, bukan materi. Tapi teman-teman wajib bikin rangkuman lagi. Baru lusanya Zoom lagi. Kayak gitu aja. Tapi untuk latihan nanti akan ada sesinya. Kalau sudah ada contoh soal dari saya, sudah diterangkan contoh soal, sudah paham, baru ada latihan. Gitu ya. Itu aja paling. Sudah bisa dipahami? Untuk skema pembelajaran kita 1 bulan ke depan. Silakan Hairani, ada lagi yang mau ditanyakan? Kak terus. Ada nggak? Apa? Nanti latihannya banyak. Latihan banyak. Yang mau request banyak. Yang mau requestnya sedikit. Soalnya kalian udah pada gede. Udah bisa ngatur-ngatur diri sendiri lah ya. Nanti arahannya dari saya pasti diinstruksikan banyak sedikit. Pokoknya latihannya banyak. Oke. Ini agak lain ini, mau bagus ini. Pengen banyak latihannya. Tapi tanggung jawab sama peserta lainnya yang nggak mau banyak latihan, nanti kamu diserang. Kayak nggak ada yang bercanda ya. Nanti latihannya standar-standar aja. Sesuai dengan materi yang turun ya. Baik,
Saya rasa sudah cukup. Nah, bagus. Agak lain ini memang pesertanya. Biar gak nganggur. Nah, itu bisa jadi motivasi buat yang lain ya. Biar nggak nganggur otak, bagus. Terus pengen banyak latihan. Itu contoh mahasiswa yang 4 jempol. Sampai sama kaki. Oke, itu aja ya. Itu aja tuh. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan malam ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di Zoom berikutnya dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, untuk kasus pasti beda-beda. Beda-beda enggak dong. Maksudnya satu orang enggak beda kasus karena kalian misah gitu ya. Di rumahnya masing-masing, enggak akan ada contek-mencontek. Jadi soalnya cuma satu. Tapi pemahaman pasti berbeda. Nah, Iya nanti Kak, untuk maksudnya beda-beda apa sih kayak kasus transaksinya beda-beda gitu enggak oh, iya pasti berbeda. Ya kali cuma satu lebih transaksi. banyak gitu. Iya, pasti. Iya. Kayak materi perusahaan dagang atau jasa. Jasa dulu. Kita jasa dulu. Ya. Nanti setelah lulus jasa baru dagang, baru akuntansi keuangan. Kalau perlu, kalau cukup nih ya waktunya kita insya Allah bahas manufaktur. Kalau cukup lagi audit. Nah, dan lain-lain. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngejar. Ya. Kak, izin tanya satu lagi, Kak. Boleh, silakan. Apalagi? Ini kita kebetulan nanti 30 hari full, berarti sampai bulan Februari ini habis kan, Kak, tanpa libur. Tanpa libur. Oh ya, siap. Makasih, Kak. Tanpa libur, kalau misalkan untuk Zoom, kita sesuaikan dengan pembahasan. Kak, puasa tetap belajar? Enggak, kita kan sampai akhir Februari. Kalau sampai akhir Februari, sedangkan puasa tuh 20 Maret kalau nggak salah. Jadi Februari udah selesai. Kecuali mau nambah. Gas. Itu aja ya. Ada lagi nggak? Ini ada yang udah ngantuk kayaknya. Tapi kalian biasa tidur jam berapa? Coba rata-rata. Ada yang tidur di bawah jam 8? Ada sih ya. Kalau aku kebetulan tidurnya jam 12. Nah, Malam. ini apa makhluk nokturnal ya. Malam begadang, pagi tidur. Karena Sama. karena Sama ngerjain kita. kita. Oke. Nggak apa-apa ya. Yang penting mah tidurnya cukup. Mau begadang, tapi yang penting tidurnya cukup aja. Februari sampai tanggal 28. Apa nih? Sampai tanggal 28 aja Kak, berarti 28 kali pertemuan. Nanti bisa diatur-atur untuk pertemuan mah. Gampang. Walaupun 28 hari bisa kita 60 kali pertemuan sehari 2 kali. Oke. Kalian ambil canda wae ah. Canda terus bagus tapi ya. Nah, saya seneng kalau banyakan kayak gini. Soalnya apa? Kelemahan di Zoom itu kebanyakan off apa? Mic gitu. Jadi nggak ada suaranya. Kalau di kelas kan minimal ada yang bisik-bisik gitu, terus ada yang ngobrol kan kedengarannya enak. Tapi kalau di Zoom sedikit, terus cuman 10, 20, itu kurang seru karena ya kebanyakan kayak gini. Cuman gitu doang kan. Cuman senyum-senyum aja. Kalaupun ngomong terus atau ketawa kan nggak kedengeran ke sayanya gitu. Terus apalagi nih, Hairani? Ada les accurate ada tapi private nggak dikelaskan. Jadi yang di kelas itu di saya hanya dasar pajak dan dasar akuntansi. Kalau yang lain-lainnya tingkatan materi menengah ke atas itu di privat. Itu. Berikutnya apa nih? Bukunya jangan lupa di-share gambarnya. Siap, Bos. Siap. Mau nanya sedikit. Oh, boleh? Kalau untuk kayak Pertama. kayak private itu kan misalnya kayak kita pengen kursus myop atau accurate kayak gitu itu harganya dari Gimana? harga. Oh, gambaran harga. Gambaran harga Yes. untuk aplikasi komputer akuntansi. Iya. Kalau untuk myop atau accurate itu saya di kisaran 3 juta untuk 14 kali pertemuan. Itu untuk aplikasi komputer akuntansi. Tapi kalau untuk privat teori Zoom sendiri-sendiri itu nanti ada price list-nya. Kalau mau tinggal di personal chat aja. Kalau berminat buat privat. Kelas pajak ada di bulan Maret nggak, Kak? Oke. Gimana?
Untuk pajak nggak ada. Jadi untuk kelas ini ya, saya beritahukan, untuk kelas kita akuntansi ataupun pajak itu hanya ada di bulan sekarang, Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, nggak ada. Insya Allah bakalan ada lagi tuh September. Jadi kelas promo ini yang 99.000 mahasiswa dan 150 untuk umum, itu hanya ada di bulan sekarang aja, Februari ya, Februari maksud saya. Untuk bulan selanjutnya nggak ada. Soalnya kita kepotong Ramadan, Syawal, terus yang lainnya request, reminder, motivasi lebih banyak seperti di awal tadi boleh ya Kak. Ya kadang di tengah-tengah belajar suka turun semangat, siap. Nanti untuk reminder katanya, reminder. Nah, bakalan selalu ada. Nggak ada. Untuk kelas pokoknya bakalan ada lagi insya Allah tuh bulan 9. Jadi masih lama. Baru bulan 2 sekarang. Bulan 9 September masih lama, 7 bulan lagi ya. Untuk Rida, oke. Nanti setiap pembelajaran insya Allah saya kasih motivasi ya untuk membakar semangat kita supaya nggak turun-turun. Tapi kadang memang selama 30 kali pertemuan itu kan cukup lama ya. Apalagi belajarnya tiap hari. Saya aja jenuh apalagi kalian gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dirasa nanti udah mulai turun, insya Allah saya kasih arahan lagi, ya. Kelasnya ini ada sertifikatnya, ada, nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting ilmunya, siap. Sertifikatnya ada, insya Allah. Tapi hanya untuk orang-orang yang rajin aja, yang sering bolos nggak ada. Karena saya punya datanya nanti, oke? Apalagi ada rekamannya. Nih saya selalu ada recordnya, nanti kelihatan yang sering masuk, terus yang ada suaranya, yang nggak ada suaranya dianggap nggak ada. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan mahasiswa yang di kampus, kalau kelas online kelihatan banget nih. Saya juga kan mahasiswa gitu, pernah ngalamin. Saya cuma diem aja, zoomnya masuk tapi orangnya nggak ada. Tapi insya Allah ya teman-teman nggak kayak gitu. Makanya ikut kelas ini juga berarti pengen lebih banyak ilmu lagi. Kak, kalau misalkan ada kendala akan diganti sama yang lain kan, sama abang kemarin? Enggak. Jadi, kalau misalkan saya ada kendala untuk hadir, saya bakalan mohon izin ke teman-teman buat tidak hadir pada saat itu juga dan akan mengganti pada pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi, pertemuan kita bakalan tetap full 30 kali. Mau itu classroom ataupun Zoom. Gitu. Mudah-mudahan kalau yang full 30 hari gini semangatnya nggak kepotong. Sip. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, makasih kakak. Oke. Jadi kemarin itu ada memang di volume berapa ya? Volume berapa saya teh? Tahun lalu ada asisten yang ngajar gitu. Tapi ternyata memang pembawaannya kurang ya. Kalau dalam mengajar itu harus ada chemistry mungkin. Jadi banyak yang komplain. Jadi akhirnya saya lagi yang ngajar gitu. Mudah-mudahan kalian nggak komplain ya ke saya. Kak, saya baru lihat jurnal umum aja pusing. Insya Allah nanti kalau udah saya ajarin bakalan bisa. Oh iya, untuk gambaran pembelajaran kita, misalkan kalau mau lihat-lihat recording atau hasil rekaman yang pertemuan bareng saya yang dulu-dulu, ada di YouTube, nanti tinggal dicek aja. Gimana serunya belajar bareng saya, yang cepat-cepat banyakin latihan. Oke. Hairani banyak request, bagus. Ada lagi? Nggak ada? Nanti kelas akuntansi tabrakan nggak? Nggak, karena kan kita ada Zoom, ada Classroom. Jadi ketika saya Zoom di akuntansi, kelas pajak, Classroom. Gitu. Jadi nggak tabrakan. 2 kelas nggak akan tabrakan. Kan nanti jawaban latihan itu dibahas. Nah, lupa kesampaian. Jadi nanti selain teman-teman ada latihan, selain dikerjain, nanti juga ada pembahasan Zoom lagi bareng saya buat ngebahas hasil jawaban dari teman-teman. Jadi tahu, selain kalian latihan, selain kalian ngerangkum, kan saya bakalan bahas jawaban yang benarnya seperti apa. Otomatis nanti teman-teman bisa ngoreksi diri sendiri. Bisa introspeksi diri kurangnya di mana, lalu ditanyakan kesulitannya di mana, setelah itu baru bakalan bisa paham. Oh, nanti tuh biasanya kayak gini,
oh gini ya, gitu. Bakalan kayak gitu kalau udah paham. Classroom itu hanya untuk latihan aja ya Kak, kalau di diskusi tetap di Zoom. Yap, betul. Classroom itu hanya untuk latihan, kemudian untuk tugas. Itu aja. Kalau materi, Zoom semua. Karena kan perlu penjelasan dari saya. Kalau rangkuman itu masuknya tugas, gitu ya. Ada lagi tidak? Kalau nggak ada, untuk pertemuan malam ini apakah sudah cukup? Saya mau dengar suaranya dulu. Masih semangat? Semangat, semangat. Makasih, Yes. Kak. Masih Oke. Semangat. Semangat. Masih Semangat. Kak. Semangat pertemuan pertama mah. Pertemuan pertama brek banyak. Pertemuan 2 mulai berkurang. 3 ya begitulah. Saya udah 3 tahun udah tahu banget karakter-karakter peserta. Rata-rata emang kayak gitu. Berarti karakter manusia tuh dalam belajar rata-rata sama. Semangat di awal, melempem di tengah-tengah, akhir ya udahlah gimana nanti. Karena pengalaman saya juga kayak gitu kok. Masih, oke bagus. Untuk pertemuan pertama ini saya cukupan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Kita sampai jumpa di Zoom berikutnya lusa insya Allah. Kemudian untuk tugas saya akan kirimkan besok dan link classroomnya insya Allah besok juga ya. Berikutnya siap sama-sama. Berikutnya pokoknya pesan dari saya dijaga semangatnya, udah itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Siap, sama-sama. Makasih Kak. Oke. Kita tutup ya. Ya, oke.